Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 10 Tarot ya. Kali ini saya akan membacakan general reading ya. General reading tentang situasi kamu saat ini dan yang akan datang. Ini bisa berlaku kapan saja ketika kamu nonton video ini, maka ini connect dengan kamu pada saat itu juga ya. Namun apa yang saya bacakan di sini adalah energi umum, energi banyak orang, jadi bisa disesuaikan ya. Tolong disesuaikan, tolong bijaksana dalam menyikapi. Karena ini saya tarik dari berhubungan dengan masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang nanti ya. Jadi tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang pernah kalian lalui atau yang sedang kalian hadapi ya. Oke, saya di sini membuka personal reading berbiaya, konsultasi berbiaya ya, dan pembersihan energi negatif, buka aura rezeki, buka aura jodoh, pembersihan energi magic, black magic. Cek energi Anda apabila Anda merasa pusing, sering pusing atau sakit yang tidak menentu gitu, yang tidak bisa dideteksi oleh ilmu medis. Berarti itu tentang magic, yang penyakit medis bisa diobati secara medis ya. Penyakit magic harus diobati dengan alternatif magic supaya kalian nggak salah ya. Ini saya sudah melakukan operasi, melakukan tes tes darah lah segala macam, tapi kata dokter pun nggak ada penyakit. Nah, baca dulu energi kalian, kita telusuri problem penyebabnya ya. Ya, kebetulan saya sudah membuka personal reading atau pembacaan energi secara pribadi ini sudah 3 tahun, dan untuk pengobatan jarak jauhnya atau pembersihan energi negatif, buka aura ya, itu sudah jalan sekitar hampir 2 tahun lebih ya. Dan itu alhamdulillah sangat membantu orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Hampir sudah setengah dari dunia ini gitu, maksudnya sudah beberapa negara yang sudah connect dan bahkan berlangganan ya gitu ya. Tentunya apa yang saya lakukan dan itu berhasil, itu atas izin Allah. Kalau belum berhasil itu karena mungkin mereka yang energinya masih negatif sangat kuat, mungkin mereka masih ragu, tidak yakin, atau masa sih gitu itu ya, atau memang belum waktunya aja, masih butuh proses. Dan kalau yang sudah akut ya, itu butuh proses yang panjang, enggak seinstan yang kalian harapkan langsung cus selesai, bukan, semuanya butuh proses ya. Jadi tolong bijaksana ya. Jadi energi positif kalian itu sangat membantu untuk pulih ya. Jadi kita bekerja sama ya, kita harus saling bekerja sama untuk menyembuhkan diri Anda. Yang saya butuh, yang saya berikan adalah doa ya, doa yang memang saya dapatkan dari mimpi ya, dari leluhur saya, untuk membantu orang-orang. Dan energi Anda yang positif itulah yang akan sangat mendukung doa saya itu. Maksudnya ya, kalau kalian ingin sembuh ya harus positive thinking, harus bersabar dalam prosesnya ya. Dan semua itu atas izin Allah. Waktunya kapan itu kita serahkan kepada Allah, karena Dialah yang maha kuasa dan penentu ya. Sejauh kita sudah berusaha, jangan pernah takut, jangan pernah ragu dengan kehendaknya gitu ya. Jadi kalau kalian ingin move on tapi sulit, ingin menyatukan hubungan tapi ada orang ketiga, mau nyingkirin orang ketiga, atau dalam pekerjaan kalian itu sering mandek ya, pekerjaan kalian itu sering mager, coba cek energi kalian, malas gerak atau sering terhalang gitu ya. Rezeki itu tidak bisa dihalangi ya, jangan bilang ada yang menghalangi rezeki kita, nggak ada, kita sudah menetapkan. Cuman energi negatif kita lah yang membuat kita tuh nggak ada gerakan menjemput rezeki itu. Nah, sumber energi negatif itu dari mana? Bisa jadi dari kenegatifan kita sendiri,
kemalasan kita sendiri, ya, kurang kuat iman terhadap godaan-godaan yang kan sekarang ini kan orang tuh lebih suka buka nyantai, ya. Aduh, kalau udah nyantai ya malas. Bukan sekarang, dari dulu juga gitu. Tapi sekarang ini kan kita dimanjakan dengan kecanggihan teknologi, ya. Nonton, main Facebook, rasa nyaman gitu dengan kecanggihan teknologi. Keenakan nonton film, keenakan nonton YouTube. Pengen baring sambil nonton, pengen nikmati hidup, iya. Tapi semuanya itu harus dibarengi dengan atur waktu, gitu ya. Itu dari kita sendiri tuh kadang itu kemalasan dari diri. Kalau kemalasan atau ketidakdisiplinan dalam diri, ya. Tapi kalau mungkin kamu kurang tegas terhadap diri kamu, ya. Jadi atau kurang pencerahan, kurang motivasi, ya. Itu dari diri, penyakit dari diri, negatif dari diri sendiri. Tapi kalau kamu begitu, kamu mager dan kamu mandek karena dari luar, itu ada sakit-sakit di bagian tertentu, dan memang itu nggak bisa dipaksa, ya. Memang harus dibersihkan, ya, situasi kamu saat ini dan yang akan datang. Di sini ada Page of Swords, let your friends help you, the snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Oke, ada sebuah keraguan, ya. Mungkin beberapa dari kalian ini sedang berperang dengan ego kalian, atau mungkin terlalu banyak bicara tapi kurang action karena kayak ragu-raguan, ya. Ini membutuhkan sesuatu tetapi kayak terhalang oleh ucapan orang lain, ya. Let your friends help you. Kalian jangan terlalu mendengarkan kata orang, kata teman, kata siapapun, ya. Cobalah pilih mana yang harus kamu dengarkan, mana yang tidak harus, ya. Karena terkadang masukan dari teman itu tidak semuanya benar. Kamu membutuhkan orang yang benar-benar tulus ingin membantu kamu, ya. The snake, beberapa dari kalian ini sedang terkontaminasi dengan orang-orang yang player, orang-orang negatif, orang-orang yang manipulatif, ya. Kalau kita telusuri dalam hal pekerjaan, karir, ya, sepertinya kalian ingin maju tapi banyak halangan dan rintangan, ya. Mungkin kalian provokasi dengan keadaan atau suara-suara yang tidak mendukung, ya. Saya lihat kamu butuh teman yang baik, atau kamu butuh bantuan dari seseorang yang memang positif untuk kamu, ya. Kamu butuh membersihkan energi, kamu butuh dukungan, kamu butuh motivasi, ya, untuk menghindari orang-orang yang menyulitkan, memandekkan, memusingkan, membingungkan. Kalau kita telusuri dalam hal keuangan, ya, rezeki kamu ini udah ada, cuman kamu aja yang kurang action, atau mungkin energi negatif kamu ini yang menahan kamu untuk menjemput rezeki itu, ya. Mungkin kamu harus lebih sedikit meramaikan, ya, banyak promosi, ya, lebih action lagi, ya, lebih banyak mengkoneksikan atau memamerkan tentang bisnis kamu, mempromosikan gitu, ya, melalui online itu diupdate terus, ya. Atau pendekatan dengan konsumen, dengan customer, itu dari hati ke hati, gimana caranya kamu bisa lebih menarik dan memikat mereka, gitu, ya. Beberapa dari kalian mungkin ada mengalami dimanfaatkan, ya, dalam hal keuangan, kamu ditipu, dianati, ya. Bersabarlah, kalau udah rezeki kamu tetap akan datang, ya. Di sini energi negatif sangat kuat, jadi tolong dibersihkan, ya. Kamu butuh bantuan, terserah kamu mau membersihkan energi ke siapa aja, terserah,
yang jelas harus dibersihkan. Ini ada problem-problem yang membuat kamu membutuhkan bantuan untuk membersihkan energi ular ini, snake, ya. Kompetisi yang tidak sehat. Bisa jadi mereka menggunakan cara yang licik, ya. Ada rasa iri, ya. Jadi hati-hati. Oke. Kemudian kalau dalam hal cinta ada sebuah keraguan-raguan atau ada yang memang mempengaruhi, ya. Ada suara-suara yang tidak mendukung, yang membuat kamu atau pasangan kamu ragu, ya. Suara-suara yang mengusik, ya. Kamu harus bersahabat dengan pasangan kamu. Jadilah temannya untuk saat bercanda, jadilah sahabatnya untuk bertukar cerita, curhat, ya. Dan jadilah kekasih untuk saling memberi kasih sayang, ya, menyayangi satu sama lain. Kalau kamu tidak kuat karena terlalu banyak energi negatif, ya, harusnya coba kamu cek energi, ya, karena sepertinya kalau udah bertentangan seperti ini, ya, kamu ragu, kamu ingin baikan tapi kamu ragu, kamu ingin bersahabat dengannya tapi dia juga ragu, tidak takut terbuka sama kamu karena dia udah merasa salah, ya. Beberapa dari kalian ini berdiri dengan seorang player, playgirl atau playboy. Dan hati-hati untuk kalian yang punya teman, ya, terlalu akrab dan itu pasangan kalian kenal, ya. Bisa jadi ada pengaruh negatif yang membuat kedekatan ini menjadi trisno jelaran suku kulino tetapi terlarang. Hati-hati, ya. Hubungan seperti ini tuh kayak ada yang LDRan lah. Ini bisa di kamu, bisa di dia, ya, karena terkadang ketidakpuasan komunikasi dengan pasangan membuat seseorang melarikan diri dengan cara berkomunikasi dari jarak jauh dengan orang lain untuk pelampiasannya. Jadi kalau kamu ingin hubungan kamu harmonis, cobalah menjadi sosok yang bijaksana terhadap pasangan kamu, gitu. Memaafkan kesalahan dia, terus bersahabatlah dengannya, cari tahu apa yang dia sebenarnya mau, gitu, ya. Dan cobalah mengalah, jadilah temannya, cobalah bertukar cerita dengannya, siapa tahu dengan dari situ kamu mendapatkan solusi untuk bisa memperbaiki hubungan kalian. Kalau kalian nggak bisa mengendalikan emosi kalian, coba cari bantuan, ya, supaya kita bisa bantu secara doa, gitu, ya. Apalagi kalau kalian sudah berumah tangga, ya. Usaha tapi juga doa dong, ya. Kalau kalian sama-sama udah terprovokasi, udah sama-sama negatif, udah susah itu. Susah untuk saling memaafkan, saling terbuka, susah untuk saling berdamai, itu susah. Kalau sama-sama udah terlanjur argumen, terlanjur emosi, udah memendam terlalu lama, ya. Oke, beberapa dari kalian ini berdiri dengan orang yang childish atau lebih muda memang, tapi dia sebenarnya serius sama kamu, ingin memberikan yang terbaik. Tapi di sini beberapa dari kalian, ya, saya lihat situasi kalian saat ini tuh kayak udah enak, gitu, ya, udah ngah sama pasangan kalian, boring dengan sikap dia. Jadi kalian, beberapa dari kalian ini udah menutup hati untuk tidak memberikan kesempatan lagi, ya. Kamu butuh perubahan sebenarnya, perubahan supaya hubungan kalian bisa pulih lagi. Kalau kita lihat dalam hal karir, ini ada sebuah tawaran manis, ya, tapi sepertinya beberapa dari kalian ini kayak khawatir, tidak tertarik. Tapi kalau kamu bisa menerobos, gitu, ya, kamu bersihkan energi dulu, baru kamu bisa memastikan bahwa ini adalah pilihan terbaik atau bukan, ya. Karena kamu sepertinya butuh perubahan, ya. Ya, misalnya di sini beberapa dari kalian ini ingin mengakhiri satu fase untuk masuk ke fase yang baru, ya. Ada perbaikan hubungan di sini. Jadi dalam hal karir pun, kamu dengan tim kerja, rekan kerja, itu akan ada satu fase pemulihan. Jadi
Kalau memang kemarin kerjasama yang kurang baik, kalau kalian saling memaafkan, ya saya lihat di sini akan ada perubahan, hubungannya akan lebih baik ke depan. Yang penting kalian saling percaya. Ya, the situation is calling for you to have faith. Jadi saling percaya aja gitu ya, memulihkan situasi dan keadaan gitu ya, saling percaya lagi, gak apa-apa. Kalau untuk hubungan juga, saya lihat ada fase dimana apapun yang tadinya mungkin situasinya sedang kalian alami, kalian ngerasa sudah berakhir, ternyata masih ada kesempatan untuk dibangun lagi hubungan kalian ini ya. Jadi ini tentang kepercayaan ya. Mungkin kalian udah nggak percaya, cobalah memberikan kesempatan, karena semuanya pasti akan berubah. Nggak semuanya harus akan sama terus ya, segalanya akan berubah ya. Jika kamu memberikan kesempatan untuk mengulang kembali, ya why not, mungkin akan lebih baik. Coba sekali lagi ya. Palm tree, stability, security, performance, growth, endurance, flexibility. Saya rasa kalau dalam hal karir akan semakin sejahtera ke depan, fleksibel, stabil hidup kamu. Dalam hal keuangan pula, karir kamu juga akan masuk ke fase baru, yaitu peningkatan karir, kemajuan bisnis ya, kemajuan bisnis dan perkembangan dalam bisnis kamu, perkembangan kemajuan dalam karir ya. Ada tantangan baru yang harus kamu hadapi ya. Jadi yakinlah kepada Tuhan bahwa sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang akan meningkatkan kualitas diri dan memajukan kamu, mensukseskan kamu ya. Di sini ada palm tree, jadi ada kestabilan yang akan datang, kestabilan dalam keuangan ya. Ini menjamin masa depan kamu yang lebih baik ya. Jadi kamu fleksibel aja, lempeng aja ya. Karena kita harus bisa menerima perubahan, bahkan belajar hal-hal baru, itu baru bisa sukses ya. Dalam hubungan kalau udah merasa mandek ya karena pengaruh orang ketiga atau apapun masalahnya, itu hanyalah sebuah masalah perantara ya. Jangan fokus ke pemerannya orang ketiga atau problem kalian atau pihak ketiga, pihak keluarga. Mereka itu hanyalah perantara untuk menguji hubungan kalian ya, untuk membuat satu perubahan yang lebih baik terhadap hubungan kalian dengan seseorang yang kalian diri saat ini. Begitu juga dalam hubungan kerja, begitu juga dalam hal bisnis ya, proses bisnis kamu. Kita harus bisa menerobos tantangan-tantangan dengan strategi jitu gitu ya. Jadi kalau ingin maju, jangan menyerah ya. Kamu ini sangat butuh bantuan ya. Jadi kalau kamu nggak mampu sendiri, cobalah dekatkan diri kepada Ilahi. Kalau kamu mendapatkan bisikan, kamu harus membersihkan energi, atau ya mungkin membersihkan energi itu dengan cara apapun, membaca Alkitab, membaca Al-Quran, atau lebih terbuka sama Ilahi, lebih curhat kepada Ilahi. Terus kamu mendapatkan jawaban dari Ilahi, atau dibisikan kamu butuh bantuan seorang teman, silakan cari, ikuti intuisi kamu ya. Karena jalan kamu ini udah jelas ya, insya Allah ya. Semoga ini terjawab ya, bahwa saya lihat di sini akan ada kestabilan, ada hubungan yang baik, ada pemulihan ya, ada kepastian dalam hubungan ya. Kalau kalian yang sedang mencari cinta, kalian akan bertemu dengan seseorang yang kalian akan selesai dari satu fase yang buruk, buang trauma kalian, kemudian kalian akan dipertemukan dengan seseorang yang untuk baiknya yang kamu inginkan, seperti pasangan kamu ini yang dulunya gitu, mantan kamu itu ada baiknya di sini, di orang ini. Dan untuk keburukannya tidak sama, karena orang ini berbeda orang, berbeda karakter, berbeda sifat. Jadi jangan bawa trauma kamu, jangan menganggap laki-laki itu semua sama, jangan menganggap semua orang sama atau semua perempuan itu sama kalau kamu sudah dikecewakan ya. Jadi yang membuat hidup kamu berubah, pikiran kamu berubah adalah kamu sendiri. Jadi harus positive thinking ke depan. Apa yang sudah selesai itu sudah memang harus selesai, karena kamu harus masuk ke fase baru. Jadi buang trauma kamu, hadapi yang baru. Percayalah, lakukan yang terbaik. Jika memang bukan dia, berarti ada lagi. Tapi saya lihat di sini kamu akan bertemu dengan orang yang bisa dipercaya dan bisa membuat perubahan yang lebih baik untuk kehidupan kamu dalam hal karir, cinta, dan keuangan. Satu sisi rezeki kalian ini ya. Untuk kalian yang sudah berpacaran, saya lihat di sini apapun problem kalian ya,
selama kalian yakin bahwa dia adalah jodoh, ya udah lanjutin ya. Tapi semuanya diserahkan kepada Allah, karena ya apapun keinginan kita, Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih memprioritaskan kebutuhan. Jadi percayalah kepada apapun yang terjadi gitu, bahwa yang terjadi adalah yang terbaik. Harus bisa menerima kenyataannya. Jika memang harusnya begini, kejadian begini, itu karena ada sesuatu yang harus berubah. Kamu akan tahu sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya. Makanya kalau kamu bingung, ya ibadah ya, curhat sama Allah, istikharah ya, mintalah petunjuk kepada Allah. Apakah orang ini bisa saya pertahankan atau enggak, apakah diserus dengan saya atau enggak. Kamu akan mendapatkan jawaban dari naluri, bisikan hati atau intuisi kamu sendiri ya. Saya rasa akan ada kesempatan kedua yang membuat hubungan kalian akan semakin harmonis ya. Untuk dalam hal keuangan juga, yang penting ini loh, percayakan semua bahwa rezeki itu tidak akan diputuskan oleh siapapun. Tidak ada makhluk apapun yang bisa menutup rezeki kalian. Tetapi yang membuat kalian sulit adalah, pertama, memang keadaan. Seperti contohnya pandemi kemarin, kan keadaan ya, situasi ya, dan kondisi tubuh kamu mungkin ya, atau keadaan gitu, maksudnya memang lagi kacau, belum bisa stabil ya. Bersabarlah ya. Saya rasa kalau kalian yang sedang mandek, akan selama kamu yakin dan kamu terus bekerja keras ya, tetap tidak akan ada yang bisa menutup rezeki kamu. Kamu harus bisa menyelesaikan apapun yang negatif di pikiran kamu ya, karena rezeki itu berjalan sesuai dengan pola pikir kita, karakter kita, sikap kita ya, penerimaan kita. Kalau kita udah paham bahwa cara mendapatkan rezeki itu dengan cara apa, ya kita lakukan, kita berusaha, dan kita yakin aja gitu, percayalah. Dan jangan mengharapkan rezeki itu adalah yang banyak gitu, yang sedikit aja. Kalau kamu syukuri gitu ya, terima aja, nerimo ya, ya pastinya akan ada terus gitu ya. Intinya jangan membandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain. Nah, kalau kita melihat orang rezeki mereka kok lancar-lancar aja sih, kamu nggak tahu sih ada banyak halangan dan rintangan dalam hidup mereka yang bisa mereka lalui. Mereka sabar banget. Kamu kira yang besar itu nggak ada resiko besar juga, yang besar keuntungan nggak ada resiko untuk besar kerugian? Ada. Bagaimana supaya bisa stabil, bisa seimbang rezeki kamu, bisa ya pokoknya bisa terus lancar ya. Itu tadi saya bilang, syukuri apa yang ada, cari terus, jangan putus asa ya, bersyukur. Percayalah bahwa Tuhan tidak menutup mata atas apa yang sudah kamu usahakan ya. Selama kamu udah kerja keras, jangan takut, jangan khawatir ya. Tuhan melihat itu semua. Kamu pantas mendapatkan apa yang sudah kamu kerjakan, hasil dari yang kamu kerjakan ya. Yakin, kamu harus yakin ya. Kamu tahu nggak, kalau kita semuanya kita serahin sama Allah dan kita penuh dengan rasa syukur, kita bersyukur bahwa bukan hanya uang saja, rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang aja, tetapi ada banyak hal, kesehatan, kesempatan kita masih bisa melihat orang-orang, melihat dunia, napas kita, kita masih bernapas dengan segar ya. Kita masih bisa mengalami ini, merasakan ini itu, kita masih aman-aman aja, masih dalam lindungan Allah. Itu semua tuh rahmat ya, karunia, ada keridohan Allah itu di situ semua. Jangan terlalu fokus pada uang ya. Jadi kalau kita lebih banyak, kita paham caranya bersyukur, itu yang disyukuri itu bukan hanya uang. Dan kamu tahu caranya ya, percaya sama saya, kamu akan difasilitasikan langsung sama Allah ya. Kamu tidak khawatir nantinya. Kalau maha kaya kok, ngapain saya khawatir? Tinggal saya minta aja, tinggal saya syukuri aja
tinggal saya pendekatan spiritual aja, tinggal saya terima aja cobaan-cobaan dan ujiannya. Kita kan memang hidup di dunia memiliki tugas menghadapi segala cobaan-cobaan dan ujian-ujian untuk naik ke tingkat kesadaran dan spiritual kita yang lebih tinggi. Untuk paham bahwa kalau kalian paham bahwa ketika kalian sedang diberikan ujian, cobaan, itu tuh sebenarnya Allah sedang ingin mendekat dengan kalian, Allah sedang rindu kepada kalian. Kalau kalian paham itu, bersyukurlah dengan cobaan-cobaannya. Memang manusia ada batas kesabarannya, kadang suka marah. Kenapa sih saya diberikan cobaan seperti ini, berat banget, kenapa ya Allah, ya Allah. Saya sudah rasakan itu, tapi saya, Allah, kembali lagi saya istighfar, saya bismillah aja, ya Allah, ampuni saya yang selalu mengeluh, ampuni saya yang sudah marah, ya. Jadi kalau kamu udah nggak mampu lagi, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Usap dada kamu, ya, sapu wajah kamu, terus baca bismillah gitu. Kalau kamu agama muslim, kalau kamu agama lain, silahkan berdoa sesuai keyakinan kamu. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kamu akan dibersihkan dari energi negatif, pengaruh setan, godaan setan yang membuat kamu marah, yang membuat kamu nggak terima, yang membuat kamu tergoda untuk tidak bisa menerima cobaan-cobaan dari Allah. Padahal beberapa dari kalian udah tahu, ya, maksud dari Allah memberikan kita cobaan itu untuk apa. Pasti akan ada rezeki. Saya tuh udah jalan itu, alhamdulillah. Ya, memang cobaan saya sangat berat, ya. Tapi saya pakai itu aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi udahlah, kalau kita yakin bahwa Allah melihat kita akan lebih banyak minta ampun daripada mengeluh. Kita akan lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Ya. Kita akan malu meminta terus tanpa ada rasa syukur dan rasa bersalah. Gitu. Kita akan lebih pasrah, serahkan hidup kita sama Allah, maka kita akan difasilitakan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hidup kamu akan dijamin oleh Allah langsung kalau kamu memang paham. Ya, serahkan semuanya, pasrahin semuanya. Perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak bersyukur. Ya. Gunakan apa yang kamu dapat itu untuk kebaikan pada tempat yang tepat. Kenapa kamu dimanfaatkan oleh pasangan kamu? Karena kamu sendiri sih yang nggak peduli sama diri kamu, kamu sayang diri kamu nggak memanfaatkan apa yang diberi rezeki itu untuk anak kamu atau saudara kamu atau orang tua kamu. Salah kamu sendiri. Kamu hanya fokus ke dia. Coba kalau kamu seimbang, kan rezeki itu akan ngalir terus. Nah, Allah tahu ini saya nggak dia ini pantas saya berikan rezeki yang banyak karena dia tidak mengkonsumsinya sendiri. Dia membantu orang, dia menafkahi keluarganya. Ya, dia tidak mempergunakan untuk keegoisannya sendiri, ketamakannya sendiri, dan tidak untuk tempat yang salah, yaitu mengutamakan pasangan. Padahal kalian belum resmi, belum ada komitmen. Aduh, itu kebodohan, ya. Itu sebabnya rezeki kamu tuh mandek, sial itu. Ya, kalau kamu sudah punya pasangan, kamu makai pelakor atau pebinor, ya otomatis lah Allah murka lah, pasti sial. Kamu sendiri yang nanti nyesel. Kamu ketika sadar kamu bilang saya sudah dimanfaatin, ya salah kamu. Jadi sadar loh yang kau manusia, ya, yang membuat nasibmu berubah adalah diri kamu sendiri. Jadi coba lebih tegas terhadap diri sendiri, ya. Ya, jangan membuat kesialan sendiri itu. Tahu diri, sadar diri, kamu punya tanggung jawab. Ya, apa yang diberikan Allah itu untuk tanggung jawab kamu. Itu tanggung jawab kamu. Ya, untuk kamu bisa bertanggung jawab kepada orang-orang yang harus kamu pertanggungjawabkan. Bukan untuk keserakan atau kesenangan. Kesenangan sendiri, nggak boleh. Allah murka itu sama orang-orang seperti itu. Ya. Gitu. Orang tuh heran ya, saya tuh hidupnya susah. Bukan susah sih, biasa-biasa aja karena saya bersyukur, ya. Tapi kok saya dengan tangan suka berbagi, membantu orang,
dia tuh dapat duit dari mana ya, banyak. Saya lihat orang-orang itu bertanya-tanya gitu, padahal dia itu seorang diri gitu, nggak punya pasangan, tapi dia punya tanggung jawab anak, orang tua. Dia dapat dari mana sih? Sedangkan dia nggak bekerja. Mereka nggak tahu aja kalau saya kerja dari rumah. Dan itu intinya tuh ya, apa yang diberikan Allah itu akan sangat mudah kita dapatkan kalau kita menggunakan rezeki itu kepada tempat yang tepat. Jadi saya tuh suka berbagi pada tetangga, teman, ya, kepada ya saya tahulah caranya membantu orang, tidak meninggalkan beban kepada mereka. Beri aja, tapi semampu kita dan seikhlas kita, ya, membantu. Misalnya ada yang minjam, mendingan kamu kasih daripada memberi utang, karena itu nanti jadi masalah. Itu prinsip saya, ya. Kalau kita memberi utang, mereka akan tambah beban, ya, gitu. Kalau kita membantu aja, mereka itu caranya kita mendidik orang supaya mereka tahu bahwa ada orang tuh yang meminta bantuan, gampang banget. Itu fakta ya. Pinjam dong uangmu, nanti besok saya ganti. Gampang banget berjanji. Besoknya kita udah sabar sampai setahun, sampai keluar-keluar di FB. Tapi saya nggak pernah gitu ya, karena saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Karena saya tahu caranya membantu orang itu jangan memberikan hutang. Gitu. Karena apa? Saya sudah belajar pengalaman. Ketika saya susah, saya pinjam duit itu susah. Bahkan kepada saudara saya pun belum tentu mereka kasih sesuai permintaan saya. Dan satu lagi, karena saya tidak biasa, saya wiswas. Gimana lah caranya tepat waktu saya harus menggantinya. Saya udah rasakan gimana deritanya orang yang minjam duit kepada kalian itu. Bagaimana kalau mereka lagi susah, kamu datang ngamuk-ngamuk mintain itu, mereka tambah bingung, tambah stres. Jadi nggak ada jalan keluar mereka nggak akan menemukan solusi untuk mencari uang, ya, atau karena kepikiran ya kan. Jadi jalan keluarnya itu sulit. Jadi bijaksanalah dalam membantu. Apalagi kalau kalian membantu memberi bunga, pakai bunga, itu justru makanya Allah tuh melarang kita memberi bunga yang besar, ya, sesuai aja, supaya tidak menyusahkan orang dan kita tidak menjadi orang yang serakah, ya. Oke. Ada hubungan past life ya, hubungan yang sudah lama, ya. Mungkin kalian ada hubungan atau kalian sudah menjalin hubungan ini sejak lama. Saya rasa kalian bisa bersantai ya, kalian bisa bersatu kembali, ya. Kalian akan dipertemukan, bisa bersantai, bisa berbahagia, bisa romantis kembali, ya. Dan apa yang kalian tentang pekerjaan, apa yang sudah kalian lakukan sejak dulu, itu kalian akan menikmati hasil. Udah, intinya itu bersyukur, menggunakan manfaat pada tempatnya, manfaat yang bermanfaat, ya. Apapun yang kita lakukan itu akan kembali ke kita juga. Jika kamu sudah baik selama ini, sudah tulus selama ini, tetap kamu akan mendapatkan hadiah dari ketulusan kamu itu. Jadi udah jangan ngeluh. Kamu susah hati ya, datang kepada Allah saja, ya. Lakukan hal yang bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Oke? Jadi jangan terlalu berangan-angan yang enggak pasti itu. Aduh, dibuang aja. Segera move on ya. Kamu mungkin kurang berbagi, ya. Cobalah banyak sedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, ya. Kita membantu orang tapi kita harus bantu diri kita dulu, ya. Pokoknya harus semuanya seimbang. Agama itu mengajarkan tentang keseimbangan. Ada kebaikan, ada keburukan. Kita harus berjalan di tengah-tengah. Jangan melenceng ke sana sini. Terlalu baik juga salah, terlalu buruk juga lebih salah lagi, ya. Terlalu baik membuat kita akan dimanfaatkan oleh orang buruk ini. Nah, kalau kita terpengaruh dengan orang buruk, maka kita akan kehilangan kebaikan ini selamanya. Hai, hati-hati ya. Jadi memberilah sesuai kemampuan kamu, supaya kamu benar-benar ikhlas, tidak membebani diri kamu sendiri. Dan berbagilah kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan uluran tangan kamu. Utamakan peduli kepada orang tua, peduli kepada keluarga kamu, baru kamu boleh berbagi kepada orang di luar sana. Percuma kamu punya nama, saya donasi itu,
saya selalu mensedekahkan bagian dari harta saya itu sangat besar di satu panti asuhan. Tapi orang tengok bagian dari keluarga kamu ada yang miskin, ada yang kelaparan. Aduh, itu bahaya buat kamu ya. Hati-hati dengan itu, hati-hati. Itu, aduh, itu fatal ya. Bisa-bisa satu saat kamu akan jatuh di posisi orang itu. Hati-hati ya. Jadi pedulilah kepada orang-orang tepat dulu ya, baru kamu bisa orang-orang tepat di dalam keluarga kamu, baru kamu boleh peduli kepada orang-orang tepat di luar sana ya. Make the effort, create love ya. Sebuah ketulusan yang kamu berikan akan mendatangkan ketulusan pula gitu ya. Kamu akan digemari, disenangi oleh banyak orang berkat dari energi positif kamu ini ya. Energi positif, energi ketulusan, kebaikan kamu, kesucian hati kamu ya. Banyak yang senang sama kamu, banyak yang kepoin kamu. Kenapa? Kamu kedepannya akan lebih stabil hidup kamu ya. Ada kemajuan dalam karir, kesuksesan yang kamu capai, dan kebahagiaan yang memang kamu nanti selama ini dengan pasangan kamu ya. Kamu mencari seseorang yang tulus, kamu akan mendapatkan. Kamu sudah memberikan sesuatu yang tulus kepada pasangan kamu, pasangan kamu akan sadar untuk memberikan ketulusan juga kepada kamu. Kamu sudah pokoknya itulah, berjuang selama ini untuk kehidupan anak-anak dan keluarga kamu ya. Untuk kalian yang sudah menikah, hasilnya itu akan baik untuk kamu ya. Kehilangan satu dapat dua gitu, ibaratnya gitu. Yang penting kita ikhlas saja, lakukan yang terbaik ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Jika kalian personal reading atau buka aura, pembersihan energi negatif, pembersihan energi black magic, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yaitu di PRWA itu ya. Dan konsultasinya berbiaya, saya cek dulu energi kalian baru saya bisa pastikan mau buka aura atau buka apa. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Sagittarius.